Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa aqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Shadaqallahul adzim. Amma ba'd. Kembali lagi bersama Kemil Sarungan Official. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana hukumnya menikahi wanita yang sedang hamil. Di sini konteksnya itu menikahi wanita hamil yang dimana hamilnya itu di luar nikah, bukan hamil karena hamil yang sah ya. Jadi secara spesifik sebenarnya ada 5 pendapat perbedaan tentang hukum menikahi wanita berzina. Yaitu 1, mutlak tidak sah. Ya, jadi yang pertama mutlak tidak sah. Karena apa? Ya nanti kita akan bahasnya secara detail, tapi sebelum lanjut jangan lupa bagi yang belum like dan subscribe silahkan klik tombol like dan subscribe, dan jangan lupa hidupkan notifikasi tombol loncengnya supaya kalian semua tidak ketinggalan dengan video-video yang insya Allah selalu bermanfaat. Dan nanti kalau ada pendapat yang lain kalian bisa tulis di kolom komentar ya, kita sama-sama belajar. Jadi 1, mutlak tidak sah, didukung oleh Ali, Aisyah dan Barra Ibni Azib serta masing-masing satu riwayat, riwayat Abu Bakar, Umar Ibnu Mas'ud dan Hasan Basri. Terus Al-Mughni Ibnu Qudamah yaitu dalam tafsirnya. Jadi intinya pandangan ini didasarkan pada Quran surah An-Nur ayat 3, yakni az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Hurrima dzalika 'alal mu'minin. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. Jadi intinya mutlak tidak sah, ini pendapat yang nomor 1. Yang kedua, mutlak sah didukung oleh Asy-Syafi'i dan madhabnya. Kalangan Syafi'iyah berargumen pada ayat 24 di Quran surah An-Nisa, yaitu wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian. Ayat An-Nisa itu turun setelah menjelaskan wanita-wanita yang haram dinikahi. Jadi dengan demikian selain wanita yang telah disebutkan halal untuk dinikahi, termasuk wanita yang berzina, dikuatkan dengan sabda Rasulullah Muhammad SAW, la yuharrimul haramul halal. Sesuatu yang haram tidak bisa mengharamkan atau menjadikan mahram pada orang yang halal. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi. Abu Bakar berkata, bila seseorang menzinai wanita lain, maka tidak haram bagi orang itu untuk menikahinya. Sedangkan mengenai surah An-Nur ayat 3, Al-Mawardi menyebutkan ada 3 takwilan terhadap ayat ini. Jadi takwilan yang pertama itu, ayat itu turun khusus pada kisah Ummu Mahzul, yakni ketika ada seorang laki-laki meminta izin Rasulullah akan wanita pelacur bernama Ummu Mahzul. Dan takwilan yang kedua yaitu Ibnu Abbas mengartikan kata yang kihu dengan bersetubuh, sehingga maksud ayat tersebut laki-laki yang berzina tidak bersetubuh melainkan dengan perempuan yang berzina dan seterusnya. Menurut Sa'id ibni Musayyab telah dinasakh oleh Quran surah An-Nisa ayat 3, yaitu fankihu ma dhaba lakum minan nisa, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi. Jadi yang kedua, ini pendapat yang kedua, hukumnya yaitu mutlak sah ya. Yang ketiga, sah dengan syarat. Nah, gimana itu? Yaitu dengan syarat selama menikah tidak berhubungan badan dengan istri sampai dia melahirkan. Ya kalau orang sekarang sih ya nggak mungkin ya, udah nikah kok nunggu. Terus didukung oleh Abu Hanifah dalam satu riwayat,
Abu Hanifah berargumen meskipun sah dinikahi tapi tidak boleh disetubui sebelum melahirkan. Termaktub dalam hadis la tasqi bimaika zar'a ghairik. Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menyiramkan air maninya ke tanaman orang lain. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Ini pendapat yang ketiga. Terus yang keempat, sah dengan syarat. Dengan syarat menikahnya dilakukan setelah wanita melahirkan, ya. Nah, istilah lainnya ya istibara lah ya. Didukung oleh Rabi'ah, Sufyan Tsauri, Malik, terus Auza'i, Ibnu Syubroma, Abu Yusuf dan Abu Hanifah dalam riwayat yang lain ya. Mereka berpendapat wanita hamil zina memiliki iddah sehingga haram dinikahi sebelum selesai iddahnya. Dalil mereka adalah Quran surah At-Talaq ayat 4 yaitu wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhana hamlahun, dan perempuan yang hamil itu iddah mereka sampai mereka melahirkan. Disebutkan juga dalam hadis alala tudau hamilun hatta tad'a wala ghairadati hamlin hatta tahil. Ingatlah tidak disetubui wanita hamil sehingga ia melahirkan, dan tidak juga pada wanita yang tidak hamil sampai satu kali haid. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad dan Ad-Darimi. Terus pendapat yang kelima, sah dengan syarat menikahnya dilakukan setelah wanita istibra plus telah bertaubat. Didukung oleh Abu Ubaidah, Qatadah, Ahmad ibn Hanbal dan Ishaq Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa sesuai bunyi terakhir ayat 3 surah An-Nur, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, keharaman menikahi pezina diperuntukkan bagi orang mukmin yang sempurna, sehingga ketika telah bertaubat dari zina leburlah dosa, kembali menjadi bagian orang mukmin, dan hukum haram baru bisa terhapus sebagaimana hadis at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Seorang yang telah bertaubat dari dosa itu layaknya tidak ada dosa padanya. Hadis riwayat Hakim, Ibnu Majah, Tabarani dan Baihaqi. Ibnu Umar pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan, apakah boleh dia menikahinya? Jawab Ibnu Umar, jika keduanya telah bertaubat dan keduanya berbuat kebaikan, yakni beramal soleh. Begitu jawabannya. Dalam hal ini tidak ada perbedaan apakah wanita tersebut dinikahi oleh laki-laki yang menzinai ataupun orang lain. Dari sudut pandang Syafi'iyah, karena hamil hasil zina tidak ada kehormatan apapun yang perlu dijaga sampai percampuran nasab. Dari perspektif ulama lainnya, karena telah disyaratkan tidak adanya hubungan badan. Terus tersebut dalam bukunya ini ya, ini takbirnya. Juga dalam Mughni Ibnu Qudamah ini takbirnya. Jadi intinya, jika melihat kembali pada kasus awal, apakah nikahnya harus diulang? Maka jawabannya jelas tidak. Sebab menurut Syafi'iyah dan satu riwayat Abu Hanifah, nikahnya telah sah sejak awal. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian, semoga video ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.